Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam materi fisika. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari keseimbangan benda tegar dinamika rotasi. Oke, jadi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu pengertian benda tegar. Yang kedua, aplikasi benda tegar. Yang ketiga, momen gaya. Yang keempat, aplikasi momen gaya. Yang kelima, gerak translasi dan gerak rotasi. Yang keenam yaitu contoh soal. Oke, jadi kita masuk ke yang pertama yaitu pengertian benda tegar. Jadi benda tegar itu sendiri adalah benda yang ketika diberi gaya tidak akan berubah bentuknya. Nah, misalkan nih bisa kita lihat contoh dari benda tegar dalam sehari-hari seperti kursi, batu, ataupun besi. Jadi ketika kursi kita dorong atau kita tarik, dia tidak akan berubah bentuknya. Nah, itulah contoh dari si benda tegar itu. Nah, contoh yang bukan benda tegar adalah plastisin ataupun tanah liat. Nah, ketika plastisin kita jatuhkan dari atas ke bawah, maka bentuknya dari awal ke akhir pasti akan berubah. Nah, itu merupakan contoh yang bukan dari benda tegarnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai aplikasi benda tegar. Nah, anak-anak pada tahu nggak kenapa sih pesawat dia kok bisa tidak jatuh, dia tetap pada posisinya. Nah, jadi pada pesawat ini dia ada memiliki 4 gaya dalam pesawatnya, yaitu gaya angkat dari ke arah atas dengan menyeimbangkan gerak beban di bawah. Ya, dan gaya yang mendorong ke depan dengan menyeimbangkan gerak yang ada tarikannya di belakang. Jadi karena semua gaya itu besarnya sama ataupun nol, makanya pesawat itu dia tetap pada tempatnya karena semua gaya bergerak pada waktu yang sama dengan besarnya yang sama pula. Nah, contoh aplikasi dari benda tegar yang lain yaitu pemain akrobatik dalam melakukan atraksinya. Jadi, perlu perhitungan yang sangat matang untuk menghitung keseimbangan dan titik berat dari setiap pemainnya agar tidak adanya kesalahan dalam melakukan atraksi dari para akrobatnya. Oke, selanjutnya yaitu momen gaya. Nah, untuk aplikasi dari momen gaya ini sendiri bisa kita lihat nih dalam sehari-hari. Misalkan anak-anak bayangkan pintu. Oke, jadi ketika pintu kita dorong ataupun kita tarik, maka ayunan dari tarik ataupun dorongnya itu dia akan berputar pada porosnya. Jadi menandakan bahwa si pintunya ini memiliki gerak rotasi atau bergerak pada lintasan melingkar. Nah, dan si pintu ini juga memiliki sumbu poros atau putarnya, yaitu terletak pada si engselnya. Nah, jadi momen gaya yang bisa kita simpulkan dari aplikasi yang tadi itu adalah besarnya gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu atau kecenderungan gaya dalam memutar suatu benda. Jadi momen gaya ini dilambangkan dengan lambang tau bacanya atau torsi. Nah, jadi momen gaya ini juga merupakan besaran vektor, di mana torsi akan bernilai positif jika arah berputarnya berlawanan jarum jam. Maka sebaliknya, jika torsi bernilai negatif, jika arah putarnya searah dengan jarum jam. Oke, jadi aplikasi momen gaya bisa kita lihat dalam sehari-hari juga nih, seperti menimba air dalam sumur atau bermain jungkir balik. Begitu pula dengan bermain yoyo. Oke. Oke, kita selanjutnya masuk ke rumus momen gaya. Jadi, seperti yang sudah Ibu jelaskan, momen gaya dia dilambangkan dengan nama tau atau torsi, di mana tau sama dengan F dikali R. Jadi F itu adalah gaya yang diberikan dengan ketetapannya N atau
Newton dengan R itu adalah jarak sumbu putar pada titik rangkap gaya. Oke, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya membentuk sudut, maka rumusnya tau sama dengan F dikalikan dengan D. Sama dengan tau sama dengan F dikalikan R dikalikan sudutnya, di mana tau itu torsinya dilambangkan dengan Nm, dengan F yaitu gaya dilambangkan dengan Newton, R yaitu jarak sumbu putar ke titik rangkap gayanya dengan lambangnya M, dan sudut yang ditentukan dengan lambangnya yaitu derajat. Nah, lalu untuk yang D itu adalah lengan momen atau bisa dilambangkan dengan M satuannya. Oke, jadi kita masuk selanjutnya yaitu gerak rotasi dan translasi, di mana suatu benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Nah, benda yang memiliki momen inersia berotasi terhadap suatu poros, maka benda tersebut memiliki energi kinetik rotasi. Nah, contoh dari gerak rotasi dan translasi ini sendiri seperti permainan bowling dan permainan bola biliar. Oke, selanjutnya masuk ke dalam rumus gerak rotasi dan translasi. Nah, di mana setiap benda yang bergerak translasi memiliki energi kinetik sebesar setengah mv kuadrat. Nah, selanjutnya, benda bergerak rotasi memiliki energi kinetik yang disebut energi kinetik rotasi. Nah, yaitu rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Yang selanjutnya, EK sama dengan setengah IW kuadrat, di mana energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak dan menggelinding adalah jumlah dari energi rotasi dan energi kinetik translasi. Jadi kita tambahkan jadinya EK sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi. Jadi sama dengan EK-nya sama dengan setengah mv kuadrat ditambahkan setengah IW kuadrat, di mana M adalah massa dengan satuannya kilogram, dengan V adalah kecepatan dengan satuannya meter per sekon, dan I adalah momen inersia dengan satuannya kgm kuadrat, dan W adalah kecepatan sudut, di mana satuannya adalah rad per sekon. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal momen gaya. Jadi, yang soalnya yaitu yang pertama, pada sebuah benda bekerja dengan gaya 16 Newton seperti di bawah. Jika panjang benda 100 cm, maka besarnya momen gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah, oke, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Oke, jadi diketahui nih, F-nya sama dengan 16 Newton dengan R-nya sama dengan 100 cm. Kita ubah dulu ke meter, jadinya 0,1 meter. Dengan sudutnya 30 derajat nih, seperti yang ini. Dan ditanyanya adalah taunya. Oke, jadi kita jawab. Tau sama dengan F dikalikan dengan R dikalikan dengan sin alfa, di mana F-nya 16 Newton dikalikan dengan 0,1 M dikalikan dengan sin 30 derajat. Oke, jadi 16 Newton dikalikan 0,1 M dikalikan sin 30 derajat sama dengan setengah. Oke, ini kita bagi ya, setengah bagi 16 sama dengan 8 dikali dengan 0,1. Hasilnya 0,8 nm. Oke, jadi sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, masih tentang momen gaya, di mana soalnya pada sebuah alat bekerja membentuk sudut 30 derajat dengan gaya 86 Newton, sehingga dihasilkan momen gaya sebesar 860 Newton. Maka panjang lengan alat tersebut adalah, oke,
mari kita kerjakan sama-sama ya. Kita bahas nih yang nomor 2. Pada sebuah alat bekerja membentuk sudut 30 derajat dengan gaya sebesar 86 Newton, sehingga dihasilkan momen gaya sebesar 860 Newton. Maka panjang lengan alat tersebut adalah, jadi diketahui F-nya adalah 86 Newton dengan sudutnya 30 derajat. Ini diketahui lengan gayanya 860 Newton. Yang ditanya adalah panjang lengan atau R-nya. Maka kita jawab tau sama dengan F dikalikan dengan R dikalikan dengan sin alfa. Nah, yang ini sudah diketahui, ini sudah diketahui, ini juga sudah diketahui. Yang ini yang ditanyanya. Jadi rumusnya R sama dengan tau per V kalikan dengan sin alfa. Oke, kita masukin aja ini. Taunya 860 Newton per F-nya 86 dikalikan dengan sin 30 derajat. 860 Newton per 86 Newton dikalikan dengan sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Oke, sama dengan 860 Newton per 86 bagi 2 itu sama dengan 43. Jadi hasilnya 20 meter. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal mengenai gerak translasi dan gerak rotasi. Di mana contoh soalnya yang pertama nih. Pada sebuah benda memiliki massa 2 kg yang berada di puncak bidang miring, menggelinding menuruni bidang miring dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika momen inersianya benda tersebut adalah 0,5 kg meter kuadrat, berapakah energi kinetik benda pada saat kecepatan sudut dengan sudutnya yaitu 2 rad per sekon? Oke, mari kita kerjakan bareng-bareng ya. Kita masuk nih ke soal nomor 3. Sebuah benda dengan massa 2 kg yang berada di puncak bidang miring menggelinding menuruni bidang miring dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika momen inersianya benda itu adalah 0,5 kg meter kuadrat, berapakah energi kinetik benda pada saat kecepatan sudut benda sebesar 2 rad per sekon? Oke, jadi diketahui ini massanya sama dengan 2 kg dengan V sama dengan 10 meter per sekon. Momen inersianya sama dengan 0,5 kg meter kuadrat. W-nya 2 rad per sekon. Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Oke, kita jawab di sini ya. Jadi EK itu sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah iw kuadrat. Oke, sama dengan kita masukin aja nih setengah masanya 2 dikalikan dengan V-nya itu 10 pangkat 2 ditambah setengah I-nya 0,5 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Oke, jadinya setengah kalikan 2, 10 pangkat 2 sama dengan 100 ditambah setengah kalikan 0,5 kalikan dengan 4. Oke, ini kita coret. Ini kita coret. 4 bagi 2 sama dengan jadinya 2. Jadi 100 ditambah 0,5 kalikan dengan 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya 101 joule. Oke, sekian untuk materi fisika mengenai keseimbangan benda tegar dan
dinamika rotasi. Ibu harapkan anak-anak semua bisa mengerti pada materi fisika hari ini. Sampai berjumpa untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.